Kakak Tari dalam program baru Mesbah Doa. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. MDK Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, haleluya. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, puji Tuhan. Melompat, puji Tuhan. Dan melompat, puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hore! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kak Tika dan Kak Tari selalu berdoa adik-adik sehat dan semakin diberkati Tuhan bersama keluarga. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ya yang selalu Kak Tika dan Kak Tari ajarkan, yaitu kalau ada orang sakit, mungkin mama, papa, atau kakak, atau teman yang sedang sakit, misalnya mereka sedang sakit kepala atau sakit gigi. Nah, adik-adik harus bisa mendoakan, oke? Jadi jangan takut, tapi percaya. Adik-adik, ketika adik-adik mendoakan, pasti terjadi kesembuhan. Amin. Oke, jadi kalau ada penyakit langsung doakan ya. Nah, adik-adik hari ini kita mau belajar apa ya, Kak Tari? Wow, hari ini kita mau lanjutkan belajar tentang iman, Kak Tika. Wow, keren banget ya. Iya, Kak Tika. Jadi iman part 2. Wow, gak sabar nih. Hari ini kita belajar iman yang seperti apa lagi ya. Nah, adik-adik sebelum kita lanjut, kita belajar, kita mau berdoa dulu. Oke, Kak Tika yang akan memimpin kita di dalam doa. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, semuanya sikap berdoa. Lipat tangan. Oke, tidak boleh ribut lagi ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami di Mesbah Doa Kids pada hari ini. Sebentar kami akan belajar tentang iman. Sekali lagi kami berdoa, Tuhan Yesus memberikan kami hikmat, pengertian kepada setiap kami yang ada di Mesbah Doa Kids pada hari ini. Tuhan memberkati cerita, biarlah cerita itu boleh memberkati setiap kami, semuanya anak-anak Mesbah Doa Kids. Terima kasih Tuhan, kami serahkan cerita dan acara Mesbah Doa Kids pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, karena kita sudah berdoa, sekarang Kak mau tanya sama Kak Tari nih. Jadi bagaimana Kak Tari iman part 2 yang kita mau pelajari hari ini? Iya, Kak Tika. Jadi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Abram. Nah, diganti namanya oleh Tuhan menjadi Abraham. Jadi ternyata Abraham itu namanya sebelumnya Abram ya Kak Tari? Iya, Kak Tika. Tapi karena Abraham adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan, akhirnya Tuhan mengganti namanya dari Abram menjadi Abraham. Oh, seperti itu. Iya, Kak Tika. Dan Abraham juga disebut sebagai bapak orang percaya. Sabar Kak Tari, Kak Tika mau tanya dulu, kenapa Abraham bisa disebut sebagai bapak orang percaya?
Iya Kartika, karena Abraham itu punya iman yang sangat luar biasa. Oh, seperti itu. Oke. Saat Abram berada di tempat tidurnya, ia mendapat penglihatan dan Tuhan berkata kepadanya, Abraham, upahmu akan sangat besar. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku sebagai upah? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan Eliezer hambaku itulah yang akan menjadi ahli warisku. Abraham, Eliezer itu tidak akan menjadi ahli warismu. Abraham, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abram pun menatap ke langit dan percaya kepada Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, maka aku akan membuat engkau sangat banyak. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, tetapi Abraham, karena engkau akan menjadi bapa bagi bangsa-bangsa, dan darimulah akan muncul raja-raja. Namun, engkau dan keturunanmu harus mengikat perjanjian denganku, bahwa setiap laki-laki di antaramu harus disunat, yaitu anak laki-laki yang berumur 8 hari. Lalu sujudlah Abraham. Suatu hari, ketika Abraham sedang duduk di pintu kemahnya, saat matahari terik, ia melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Ketiga orang itu adalah malaikat Tuhan yang berubah menjadi manusia. Maka berdirilah Abraham menghampiri mereka dan berkata, Tuanku, izinkanlah aku memberi kalian makan dan minum. Setelah itu, barulah lanjutkan perjalanan kalian. dan mereka pun mau dengan tawaran Abraham. Abraham segera pergi ke kemah dan menemui Sarah istrinya dan berkata, Cepat, buatkanlah roti bunda. Lalu Abraham pun berlari ke kawanan lembunya dan mengambil seekor anak lembu yang empuk dan memberikannya kepada hambanya untuk dimasak. Kemudian dihidangkanlah makanan serta minuman di hadapan ketiga orang itu di bawah pohon. Di manakah Sarah istrimu? Sarah berada di dalam kemah. Sesungguhnya, aku akan kembali tahun depan. Dan pada waktu itulah, Sarah istrimu akan mempunyai anak laki-laki. Apa mungkin? Karena aku sudah tua. Mengapa engkau tertawa, Sarah? Apakah ada yang tidak mungkin bagi Tuhan? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kemudian Tuhan memperhatikan Sarah. Dan seperti yang dijanjikan dan difirmankan oleh Tuhan, maka mengandunglah Sarah dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya. Abraham menamai anak laki-laki itu Ishak. Saat itu Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan telah memberikan aku dan Abraham anak laki-laki pada masa tuanya.
Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Wow, luar biasa ya Kak Tari ceritanya. Tadi Katika itu heran-heran, masa sih Sarah umur 90 tahun masih bisa punya anak? Ternyata apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan ya Kak Tari. Iya Kak Tika, Hmm. memang iman seperti itu. Memang kalau kita melihat kenyataannya, gak mungkin karena Abraham dan juga Sarah sudah opa dan oma. Sangat-sangat tidak mungkin. Tapi Tuhan kita ajaib. Tuhan sanggup melakukan segalanya. Wow, keren banget. Tika jadi semakin percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan Katika, Kak Tari. Iya Kak Tika. Jadi, Katika tidak mau ragu lagi. Wow, mantap dan luar biasa iman Kak Tika. Asalkan kita percaya dan jangan ragu. Baiklah Kak Tika dan juga adik-adik semua yang ada di rumah, ayat hafalan kita tertulis dari Lukas 1 ayat 37 yang berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Wow, luar biasa banget ayatnya. Ternyata iman itu semua sudah tertulis dalam Alkitab ya Kak Tari. Iya Kak Tika, jadi semua hal mungkin bagi Tuhan. Amin. Katika semakin percaya kepada Tuhan. Wow, apakah adik-adik juga imannya mulai dibangkitkan? Yes, pastinya dong adik-adik. Percaya ya, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan adik-adik semua yang ada di rumah. Amin. Oke adik-adik, sampai sini dulu ya episode kali ini. Kita hari ini sudah belajar hal yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua yang ada di rumah dan semua kita yang sudah menyaksikan Mesbah Doa Kids pada hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik. Nah adik-adik, kali ini kita mau nyanyikan satu pujian. Kita nyanyi dengan semangat pujian ini ya. Tanganku memuji Tuhan, kakiku melompat bagi Dia, mulutku bernyanyi bagi nama Tuhan. Yesus, 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 aku mau memujimu. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi dong. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyi sama-sama. Tanganku memuji Tuhan, kakiku melompat bagi Dia, mulutku bernyanyi bagi nama Tuhan. Yesus, 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 aku mau memujimu. Ayo adik-adik, angkat tangannya yang tinggi, lebih tinggi lagi. Kita mau nyanyi sama-sama pujian ini ya. Tanganku memuji Tuhan, kakiku melompat bagi Dia, mulutku bernyanyi bagi nama Tuhan. Aku mau memujimu. Aku mau memujimu.
again on Misbah Doa Kids. Now, how are you today? Awesome? Yeah, same as me. Now, I have an important question. Now, who here can sing? I see you. Okay. Now, who can draw? Oh, awesome. Now, who likes sports? Like swimming and the others? Oh, I see you guys. Now, who's good at making people laugh? Okay, a lot. Okay, I see. Now, who's really good at gaming? You know, playing Roblox or Minecraft and the others? Okay, I see you. Now, who here can act? Okay, I see you. There's a lot in this tiny camera. Okay, now, who can do everything? Okay, 1 or 2 people, but that's okay. Wow, we have so many talented people in here. But here's the thing. Sometimes when people hear the word talent, they think, oh, talent is for only for famous people. Or I'm not special like that, but that's not true at all because God has given every single person something special. Yes, including you. Jesus once told a story called the parable of the talents. Now, a master was going on a journey, so he gave money, called talents. Now, he gave that talents to one servant. He gave 5 talents. To another, he gave 2 talents. And the last one, he gave only 1 talent. Now, listen carefully. The first servant used his talents wisely and gained more, but the second servant also used his talents well. But sadly, the third servant got scared and hid his talent in the ground. When the master came back, he was happy with all the servants who used that talent that they were given. But the servant who hid his talent missed his opportunity. So what does this mean for us? It means that God doesn't want us to hide what He gave us. Maybe your talent is music. Maybe it's encouraging people. Maybe you're creative. Maybe you're good at helping others. Maybe you're a leader. Maybe you're really kind. Maybe you can make people laugh. Maybe you can draw better. Or maybe you can act more. Now, not all talents are on the stage. Yeah, the example is like playing music, storytelling, singing, and act. Now, some talents happens quietly, but they still matter a lot. Now, here's something important. You don't have to be perfect before God can use you. Sometimes we compare ourselves to the others. Why can't I sing like them? Why can't I play like them? Why am I not as confident as them? But God never asked you to be somebody else. He created you on purpose. And the talents that God gave you, no matter how big or small it seems, it can make a difference. Maybe one day, your music can encourage people. Maybe your kindness can help someone who's lonely, or your kindness can spread positivity, or your creativity points people to Jesus, or your leadership helps others grow. Now, small gifts can make a big impact when placed in God's hand. Now, I just want to say that even when you only have 1 talent, it's okay. You just have to use it, dig more, explore more, and, try everything. Like that one song. No, I won't give up. No, I won't give in till I reach the end. Now I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try everything. Though I can fail. Yeah, it's okay. Even if you fail, you rise up. You get up. And then you have to try everything because, you only live once. And discover your talents because maybe your talents you haven't discovered it. Because, every people has 1 or 2 talents. So it's okay. Now, this week, I want everyone to ask God. And God, what talent have you given to me? And
how can I use it for you? Maybe you can help at home, maybe you can encourage a friend, or serve in church, like playing music for God, or singing, or giving attendance to people and stuff, or act, and or practice your skills, or use social media to spread kindness instead of negativity. Now, so I just want to say is, don't hide your talent. Grow it, practice it, use it. Okay, guys? And explore it, and try everything. So yeah, let's pray together to close this amazing lesson. Dear God, thank you for creating each of us special and uniqueness, and thank you for the talents and gifts you have given to us all. Help us not to hide them, but to use them to bless others and especially honor you, and teach us to be faithful with what we have now, and in Jesus' name we say amen. All right, guys, so yeah, I just want to say this, and you have to remember this. So just try everything, dig that one talent that you have, and then no matter what talent you have, it matters a lot, and it can make a big impact on you guys in these tiny cameras. All right, stay tuned. Bye.